Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Aditya Pratama Siregar akan menjelaskan secara singkat hasil dari observasi yang saya lakukan di wilayah saya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena hasil observasi saya ini hanya dalam bentuk foto dan tidak dalam bentuk video dikarenakan saat pengambilan uh, memory card di HP saya penuh dan video yang telah saya ambil ternyata hilang semua dan tersisa foto-fotonya saja. Berikut penjelasan. Observasi yang saya lakukan mengusung tema COVID-19. Di sini saya mendatangi posko operasi penanganan COVID-19 di wilayah saya, yaitu di Desa Aji Kagunan, Kecamatan Abungkunan, dan Kabupaten Lampung Utara. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang ketentuan pembentukan pos komando atau posko penanganan COVID-19 dalam rangka pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (PPKM Mikro). Posko di tingkat desa atau kelurahan diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro. Tujuan pembentukan posko tersebut adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus COVID-19 di tingkat mikro, khususnya selama PPKM Mikro. Posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan memiliki 4 aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi, penerapan 3M, serta pembatasan mobilitas. Aspek penanganan mengimplementasikan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, hingga penanganan dampak ekonomi lewat bantuan langsung tunai atau BLT desa. Pembentukan posko tersebut dipimpin oleh kepala desa atau lurah, di mana salah satu tugasnya adalah menilai status zona wilayahnya. Selain itu, pimpinan posko juga memiliki tugas, yaitu menentukan struktur dan sumber daya manusia. Beberapa SDM yang terlibat di posko ini diantaranya Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, penyuluh, pendamping, tenaga kesehatan, relawan, PKK, dan juga Karang Taruna. Alur pelaporan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dilakukan secara real time kepada posko satu tingkatan di atasnya, yakni level kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dan nasional. Posko di tingkat desa atau kelurahan diperlukan sebagai sarana dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 agar lebih tepat sasaran di tingkat mikro. Posko sebagai pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 dalam skala mikro dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan komunitas, gotong royong, kompak, dan adaptif. Posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan memiliki 4 aspek penting, yakni pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung. Kinerja posko COVID-19 di setiap tingkatan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebelumnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebagai tindak lanjut, Satgas mengeluarkan Surat Edaran atau SE terkait pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa atau kelurahan. Posko penanganan ini menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 berskala mikro. Satgas Penanganan COVID-19 terus memantau perkembangan poskomando atau posko COVID-19 yang melakukan penanganan COVID-19 di tingkat terkecil. Pembentukan posko ini juga dilatar belakangi kebutuhan terkait upaya pencegahan preventif dan promotif agar COVID-19 terkendali dengan cepat dan efektif.
Sehingga masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil mikro seperti RT, RW, dan desa atau kelurahan dapat segera diatasi. Dalam pengendalian COVID-19 yang efektif dan juga cepat, dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antara sektor unsur pemerintah sipil, TNI Polri, dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro. Satgas COVID-19 telah melakukan pelatihan kepada personil TNI Polri dan peserta pelatihan tersebut wajib mengajarkan kepada personil posko lainnya di luar unsur TNI Polri. Dan pelatihan 3T, testing, tracing, dan treatment, sedang dilakukan secara berjenjang. Posko sebagai representasi kolaborasi pentahelik di tingkat komunitas diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya, melakukan proses perencanaan, implementasi, dan monitoring untuk dapat mengendalikan kasus COVID-19 dengan efektif. Kedepannya, program yang dibentuk dari masyarakat dan untuk masyarakat ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena misi ini akan sulit tercapai tanpa peran serta masyarakat. Dan masyarakat bisa membantu mensukseskan pelaksanaan posko ini dengan menerapkan protokol kesehatan secara kolektif, memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara bertanggung jawab, dan transparan melaporkan kasus baik dalam keluarga inti maupun di lingkungan sekitarnya. Kini sudah setahun lebih pandemi bercokol di negeri kita. Penularan virus corona kian masif. Hampir semua daerah sudah terserang virus yang pertama kali muncul di Wuhan ini, Cina, akhir tahun 2019 itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah menciptakan kolaborasi antara aparat, tenaga medis, satgas, dan petugas lainnya dengan pengurus RT RW, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya tidak hanya mencegah penularan virus, juga ikut menangani 3T, utamanya tracing, bahkan bisa dilibatkan sejak awal pada tahapan promotif, yakni upaya meningkatkan kesehatan melalui beragam aktivitas untuk menjaga stamina dan meningkatkan kekebalan imun tubuh. Dengan terciptanya kolaborasi seperti ini, kita meyakini upaya menangani COVID-19 lebih efektif dan optimal. Dan semoga pandemi segera berakhir. Amin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.